かく世界の体系と帝国の現状とに鑑み、以上の措置をもって自力を吸収せんと欲し、ここに終了なる汝親民に次ぐ。Barusan saya telah mendengar berita di BBC London bahwa Jepang sudah menyerah ke sekutu. Itu berarti Indonesia sudah terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu kita harus mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Jepang sudah tidak ada wewenang untuk negara ini. Ini adalah momen yang tepat untuk kita. Betul sekali. Pada malam harinya, para pemuda berkumpul bersama Wikana dan para aidit. Pada 14 Agustus 1945, saya baru mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Inilah kesempatan kita untuk memerdekakan Indonesia tanpa campur tangan Jepang dan tanpa campur tangan PKI. Inilah kemerdekaan Indonesia yang kita buat dari bangsa kita sendiri. Setuju, ya kita harus bertindak. Apakah saudara-saudara siap membela kemerdekaan Indonesia sampai titik darah penghabisan? Tentu siap, Bu. Kami rela mati demi kemerdekaan Indonesia, bukan? Lalu apa yang bisa kami lakukan? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan PPKI. PPKI kan buatan Jepang, bukan? Jika kita merdeka di dalam bantuan PPKI, itu akan dituduh oleh sekutu. Jika kalian tidak mau Indonesia dijajah oleh Belanda lagi, maka kita harus memerdekakan Indonesia sebelum sekutu itu datang dan kembali untuk menjajah negara kita lagi. Pada pukul 23.00, Wikana sebagai perwakilan pemuda menemui Soekarno-Hatta. Bung Karno adalah pemimpin kami. Kami para pemuda sudah mengambil keputusan untuk Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin tanpa bantuan PPKI ataupun bantuan Jepang. Kami para pemuda sudah siap melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Apa? Mau berontak? Kamu pikir kamu bisa menghadapi Jepang? Walaupun Jepang sudah menyerah kepada sekutu, itu tidak logis. Revolusi murni sudah jadi keputusan para pemuda. Dengarkan, kami dalam PPKI sudah mau menyelesaikan naskah proklamasi kemerdekaan. Anggota PPKI adalah perwakilan daerah. Apabila kemerdekaan tidak mendapatkan dukungan dari anggota PPKI, maka tidak jaminan kalau kemerdekaan akan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi para pemuda tidak ingin kemerdekaan Indonesia atas nama PPKI. Kan di dalam PPKI itu tidak ada orang Jepang. Maka kemerdekaan bukan hadiah Jepang. Para pemuda ingin revolusi murni. Sekarang Bung Karno mau apa jika tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan itu? Besok akan ada pembunuhan terhadap kolaborator Jepang. Tidak usah menunggu besok. Leher Soekarno bawa ke sana dan sembelih hari ini juga. Maksud saya bukan membunuh Bung, tapi orang-orang yang bekerja sama dengan Jepang. Saya hanya ingin memperingatkan Bung, karena besok situasinya akan semakin buruk. Pada pukul 1.30 dini hari, Wikana undur diri dan melanjutkan rapat bersama para pemuda. Mereka memutuskan untuk menjauhkan Soekarno dari orang Jepang dan memilih Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus, para pemuda meluncur dari Cikini untuk menjemput Muhammad Hatta. Kemudian, para pemuda menjemput Soekarno di rumahnya. Berpakaianlah Bung, sudah tiba saat. Ya, sudah tiba saatnya untuk dibunuh. Jika aku memimpin pemberontakan dan gagal, maka aku akan kehilangan kepala, dan kau pun juga, dan begitu pun yang lain. Jika anak buah mati, ada gantinya. Tapi jika pemimpin mati, coba pikirkan, siapa yang akan memimpin rakyat jika aku mati? Oleh karena itu, kami akan melarikan Bung ke tempat yang lebih aman. Hari ini. Tindakanmu itu salah. Tidakkah kamu mengetahui jika perbuatanmu akan menemui ketidakberhasilan? Dalam kondisi seperti ini, kita harus mampu bersifat bijaksana dan berpikir dengan kepala dingin. Sekarang ini saatnya selagi Jepang sedang putus asa. Sekarang saatnya kita untuk angkat senjata. Mari Bung, ikut kami. Sebenarnya apa mau kalian sehingga tiba kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi.
Bung Karno. Hatta, kamu ada di sini? Iya, mereka membawa kemari. Mereka juga membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, benar Hatta. Sebenarnya ada apa ini, Soekarni? Kalian ada sedang memproklamasikan kemerdekaan selagi Jepang sedang menyerah. Mengapa kamu begitu mudah percaya dengan kabar tersebut? Jepang pasti akan memerdekakan kita, walau tidak sekarang. Tapi kami ingin kemerdekaan ini atas hasil jerih payah kami, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bu. Jika kita ke atas Jepang, maka itu adalah hadiah dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bu. Pada 16 Agustus, di perbatasan Jakarta, Soekarni berteriak, Inilah revolusi, Jakarta sudah berevolusi. Lihat ini, Bung. Soekarno diam, tetapi saat bergerak ke arah itu, sumber api bukan dari arah Jakarta, tetapi dari seorang petani yang sedang membakar rerumputan untuk membuka sawah baru. Inikah yang kamu sebut dengan revolusi? Ini bukan revolusi pemuda. Ini hanya seorang marhainis yang sedang membakar rerumputan. Pada jam 8 malam, mereka tiba di rumah Hatta. Soekarno-Hatta lanjut menuju rumah Laksamana Maeda untuk musyawarah soal proklamasi. Sementara itu, Ahmad Subarjo mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saudara Subarjo datang kemari. Kami kembali untuk mengajak kalian ke rumah Laksamana Maeda. Tidak, kami tidak akan ke sana. Bukankah tidak ada kesempatan untuk ke kediaman Laksamana Maeda? Benar apa yang dikatakan saudara Soekarni. Kami dari awal tidak ada perjanjian untuk menggunakan rumah Laksamana Maeda terlebih dahulu. Bukan begitu, saudara Wikana. Hal ini untuk mencegah dari gangguan pemberontak Jepang. Dan kami mohon dengan sangat untuk pemuda minimal satu orang yang datang untuk bertanding. Kemudian para pemuda sepakat yang datang hanyalah Khairul Saleh dan Soekarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana kalau tanggal 17? Menurut saya, 17 itu tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Jadi bagaimana kalau tanggal 17 saja? Setuju, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 pagi, bagaimana? Setuju. Kalau begitu, saya akan menyuruh Fatmawati untuk segera menjahit bendera merah putih. Tolong disiapkan tiangnya. Baik, Bu. Tapi di mana melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung, siap ditandatangani. Baiklah. Dia tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.